Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Setelah saya menelusuri lebih lanjut, apakah benar rekaman suara yang telah beredar yang membahas tentang pengambilan alih Jatman oleh PBNU, karena diketahui Jatman yang saat ini dipimpin oleh Habib Lutfi ternyata membuat badan hukum sendiri. Sekarang sudah terang benderang bahwa itu memang benar-benar suara asli dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Dan sebetulnya itu bukan rekaman kayak semacam voice note gitu, sahabat ya. Akan tetapi ini memang beliau sampaikan secara umum di forum umum, di forumnya Fatayat, bahkan sudah diupload di sini juga di channel YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama. Nah itu sahabat nanti silahkan kunjungi, di subscribe juga ya. Ini adalah bagian dari TV yang mengembangkan, menyampaikan ajaran-ajaran NU. Jadi saya rekomendasikan sekali untuk di subscribe. Dan lebih spesifiknya ini dikasih judul Gus Yahya jelaskan 3 konstruksi NU di Konbes Fatayat. Itu disimak sampai full sahabat ya, jadi jangan separuh. Nah untuk kesempatan ini saya putarkan mulai menit 57+22 sampai selesai yang berkenaan khusus tentang Jatman ya, tentang Jatman yang ini ya, rekaman suaranya itu sempat beredar di mana-mana. Saya pikir juga voice note, ternyata bukan, itu adalah keterangan beliau secara resmi. Nah ini coba kita dengarkan. Ya makanya dalam hari ini ketika ada ribut-ribut, ya saya kira sahabat-sahabat dengarlah sekarang ini PBNU mengambil alih pelaksanaan Kongres Jatman. Lalu orang ribut, ini gimana? Enggak menghormati orang tua. Bukan begitu. Ini karena soal koherensi organisasi. Gitu. Kalau jadi gini masalahnya itu Jatman, ini baru belakangan kita temukan, ternyata tahun 2019 itu ada sejumlah pimpinan Jatman yang mendaftarkan ke Kumham keberadaan Jatman sebagai perkumpulan sendiri terpisah dari NU. Dengan akte notaris sendiri gitu loh. Di 2019. Dan kemudian tidak ada komunikasi dengan bahkan cabang-cabang, enggak tahu. Apa Idaroh Su'ubiyah itu cabang-cabangnya Jatman, enggak tahu. Sementara kalau dalam periodisasi NU masa khidmahnya selesai 2023 dan tidak dilakukan apa-apa sampai 2024, lebih setahun. Nah ini kan ada masalah kontroversi hukum ini, gimana lalu statusnya toh? Gitu loh. Nah maka PBNU membuat keputusan pertama memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Idaroh Aliyah dengan Idaroh Wusto. Pertemuan dan semuanya hadir, dari Idaroh Aliyah hadir, Mudir Am dan Sekjennya hadir, Idaroh Wusto hadir. Bicara soal kontroversi-kontroversi ini sampai pada kesepakatan diserahkan kepada PBNU. Lalu PBNU itu ada proses-proses selanjutnya sampai PBNU memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan kongres. Nah sehingga kemudian insya Allah nanti 21 Januari kita adakan. Ini maksudnya apa? Supaya ini jadi satu. Jatman itu bukan organ yang terpisah yang boleh jumpalitan mau-maunya sendiri tanpa harus koheren dengan NU, itu enggak boleh. Wong ini satu ini, gitu. Jangan dipreteli. Itu maksudnya. Ya, bisa dimengerti ya. Nah kalau soal komunikasi kita sudah jalankan, soal adab dan lain-lain sudah kita jalankan. Rois Am itu sudah mengirim utusan salah satu Rois Suriah PBNU untuk menghadap kepada pimpinan Jatman. Bukan cuma sekali, sampai 2 kali. Gitu. Nah soal respons dari sana ya kita mau gimana?
Kita harus ngitung apa yang lebih penting. Yang lebih penting adalah soal koherensi ini lagi-lagi. Supaya tata kelola ini jelas, ini konsolidasi tata kelola. Dari NU dan seluruh elemen-elemen instrumen-instrumen organisasinya, termasuk Fatayat, Muslimat, ya, Ansor, Ibnu, PPNU, Jatman, dan lain sebagainya, ini harus koheren. Kalau enggak, ya apa gunanya ada NU? Gitu. Jadi sangat jelas sekali sahabat, itu memang suara dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua PBNU, tanpa diragukan lagi. Ya harapan kita semoga nanti Jatman kembali lagi ke pangkuan PBNU dan bisa bergerak secara komprehensif sesuai dengan tujuan NU bersama. Satu rel, tidak ada gerbong yang memisah gitu. Ya ini mungkin ujian lah ya sebagai ketua PBNU. Memang luar biasa sekali, setiap periode kepemimpinan PBNU ini selalu saja ada ujiannya. Dulu kalau kita ingat Kiai Haji Said Aqil Siraj, beliau sering dituduh Syiah. Kalau sekarang beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, saya lihat jarang ada yang menuduh Syiah, akan tetapi ujian beliau ya di bab-bab ini. Bahkan kita lihat ada MLBNU juga yang berharap beliau agar tidak menduduki ketua PBNU. Yaitu bagian dari ujian-ujian yang saya kira doa kita bersama semoga nanti ada jalan yang terbaik. Tidak ada yang ingin menang-menangnya sendiri. Nah, seperti itu. Dan ini menarik sahabat. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh ketua PBNU ini, sebetulnya harus kita dukung. Karena ya kembali lagi tadi kepada masalah koherensif itu tadi, masalah kesatuan itu. Bahkan kalau sahabat nanti melihat secara utuh video yang beliau sampaikan di dalam channel TV NU ini, nanti sahabat akan menemukan bagaimana beliau itu menjelaskan tentang usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq agar semua umat Islam pada waktu itu bisa satu komando, tidak ada yang terpisah. Nah itu adalah bagian dari usaha untuk menyelaraskan seperti itu. Jadi ya kita tunggu saja bagaimana nanti hasilnya. Karena nanti repot juga ya kalau saya membayangkan sendiri kalau semua ini punya badan hukum sendiri, nanti sedikit demi sedikit ya PBNU bahkan NU-nya sendiri ini akan menjadi cabang-cabang yang enggak jelas. Harus kita pantau ini dan semua banom-banom NU, semua yang keterkaitannya dengan NU harus satu komando, harus satu rel, tidak boleh ada gerbong yang memisah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.